Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan bakal mengambil alih langsung operasi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Langkah tersebut diungkap oleh pejabat Amerika Serikat menyusul penilaian bahwa Israel telah gagal menangani proses distribusi bantuan itu. Pasalnya, Israel yang bertugas sebagai pengawasan dan pihak pengendali operasional tak menjalankan perannya secara efektif dan aman. Bahkan sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF beroperasi, setidaknya 1.300 warga Gaza justru tewas saat mencoba mengakses bantuan. Hal itu lantaran mereka berdesak-desakan dan ditembak oleh pasukan Israel. Selain itu, GHF dinilai tak melibatkan Badan Kemanusiaan Internasional secara utuh. Alasan tersebut lantas membuat Trump murka hingga akhirnya terpaksa mengambil alih GHF. Meski begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar terkait rencana Trump tersebut. Hizbullah kembali menyatakan penolakan atas desakan untuk melucuti senjatanya. Pasalnya, desakan itu muncul dari pemerintahan Lebanon sendiri. Menanggapi rapat kabinet di Istana Kepresidenan Selasa 5 Agustus 2025, Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menyatakan bahwa Lebanon seharusnya tak merampas hak warga negaranya. Ia juga menyatakan Lebanon harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin perlindungan. Diungkap Qassem, tiap diskusi tentang keamanan masa depan Lebanon harus didasarkan pada strategi keamanan nasional yang komprehensif, bukan pada jadwal yang bertujuan untuk melucuti Hizbullah. Ia lantas menolak tuntutan agar Hizbullah melucuti senjatanya. Qassem menyatakan kehadiran Amerika di Beirut memiliki tujuan untuk melemahkan kemampuan Hizbullah dan Lebanon secara keseluruhan. Dikutip dari Arab News, tanggapan Qassem itu merujuk pada aksi pemerintah Lebanon yang meminta militer untuk menyiapkan rencana membatasi kendali persenjataan. Selain itu, pemerintah Lebanon juga mendesak pelucutan senjata Hizbullah. Diketahui, sidang diakhiri dengan pengumuman bahwa kabinet memutuskan untuk mengimplementasikan proposal yang diajukan utusan Amerika Serikat Tom Barrack. Mereka juga akan meminta militer Lebanon untuk menyusun rencana pembatasan kendali senjata pada akhir tahun ini. Pemimpin Hizbullah mengancam bakal menembakkan rudal jika Israel mengintensifkan operasi militer terhadap kelompoknya. Pernyataan itu disampaikan pimpinan Hizbullah Naim Qassem pada Selasa 5 Agustus 2025. Diketahui komentar itu muncul saat Kabinet Lebanon melakukan rapat untuk membahas pelucutan senjata Hizbullah. Dikutip dari Arab News, Qassem menegaskan bahwa Hizbullah menolak jadwal penyerahan senjata. Ia menyebut kepentingan Israel bukan untuk memperluas agresi. Pasalnya, Qassem menilai jika operasi Israel meluas, maka Hizbullah, tentara dan rakyat Lebanon akan bertahan. Pertahanan itulah yang bakal membuat Hizbullah melesatkan rudal ke Israel. Seperti diketahui, Israel menuding Hizbullah mencoba membangun kembali kemampuan militernya. Pasukan Zionis IDF menyatakan terdapat 5 lokasi di Lebanon yang menyediakan titik pandang atau terletak di seberang komunitas di Israel Utara. Militer Inggris dilaporkan masih terus mengoperasikan pesawat mata-mata di atas jalur Gaza. Mereka beralasan tindakan itu dilakukan untuk menemukan keberadaan para sandera yang masih ditawan Hamas. Dilaporkan pada Selasa 5 Agustus 2025, data intelijen yang diperoleh Inggris dikumpulkan oleh pesawat Angkatan Udara Kerajaan. Sarana lainnya dikabarkan sedang ditransfer ke Israel. Dikutip dari Ynet News, Inggris memberikan informasi terkini mengenai pergerakan para sandera. Meski begitu, Kementerian Pertahanan Inggris menolak untuk mengungkap jenis pesawat yang digunakan untuk memata-matai tawanan. Namun, data pelacakan penerbangan menunjukkan Inggris menggunakan pesawat Shadow R1. Pesawat mata-mata canggih itu dilengkapi dengan sensor elektro-optik yang presisi. Pesawat Shadow R1 diketahui telah melakukan ratusan serangan mendadak di atas Gaza hingga bulan lalu. Aksi teror menimpa seorang warga negara Amerika Serikat yang kembali dari tugas bersama pasukan pertahanan Israel IDF. Diketahui 3 mobil miliknya hangus terbakar pada Selasa 5 Agustus 2025 malam. Aksi teror itu diketahui terjadi di kawasan Clayton, St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News, di jalan dekat mobil yang terbakar itu juga terdapat grafiti bertuliskan "Death to the IDF" atau "Matilah IDF". Selain grafiti itu, coretan ancaman lain juga ditemukan. Namun sebagian besar telah diburamkan lantaran bersifat pribadi
dan mengarah langsung pada sang prajurit. Salah satu coretan bahkan menyebut prajurit itu sebagai seorang pembunuh. Insiden itu dilaporkan sebagai bagian dari serangan antisemit dan menarget individu yang bertugas di militer Israel. Hanya itu, sang prajurit diketahui menjadi sasaran intimidasi saat kembali ke rumah orang tuanya.